Sebagai bagian dari upaya memastikan jaminan hak masyarakat atas informasi, maka Komisi Informasi Pusat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 yang menetapkan penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebagai program prioritas nasional untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di 34 provinsi se-Indonesia. IKIP sendiri disusun untuk mendapatkan gambaran indeks tingkat provinsi dan nasional di Indonesia serta menganalisis 3 aspek penting yang mencakup obligation to tell, right to know, access to information. Terkait tahapan penyusunan IKIP tersebut, maka dilaksanakan fokus grup discussion daerah IKIP Provinsi Maluku pada Jumat 3 Juni 2022 yang bertempat di Denatsepa Hotel and Resort. Kegiatan tersebut diselenggarakan di bawah sorotan tema realisasi keterbukaan informasi publik di Provinsi Maluku yang dipimpin oleh Anton Prajasto Hardojo dari tim ahli Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti oleh para informan ahli dari daerah Provinsi Maluku yakni Joy Adrians, John Rumlawang, Alex Tutu Hatunewa, Muhammad Arlis Lisa Holet, Simon Reawaru, Ahmad Ilham Sipahutar, Kai Riyah Fitri, Sahlan Helut, dan Elvira Marantika serta 7 orang kelompok kerja daerah yakni Mokhtar Towe, Chani Latuhihin, Kamil Fuad, Richard Sipahelut, Siti Nurmalawat, Manaf Tubaka, dan Reni Nendisa. Dalam pelaksanaan FGD ini di dalamnya dilakukan diskusi dan pembahasan kelompok kerja daerah yang dimulai dengan paparan informasi data dan fakta IKIP Provinsi yang dilanjutkan dengan pembahasan perumusan nilai IKIP Provinsi Maluku. Nah, kemudian yang paling penting dari IKIP ini semua bahwa IKIP ini kan hanya sebuah gambaran atau potret ya untuk menilai keterbukaan informasi publik di Provinsi Maluku. Nah, yang kita pentingkan di sini adalah bagaimana masyarakat terlibat, masyarakat ikut berpartisipasi dan masyarakat itu sadar akan haknya di dalam memperoleh informasi publik. Karena kita tahu bahwa hak masyarakat itu kan sudah jelas dilindungi oleh undang-undang, sudah jelas dilindungi oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 45 bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh informasi dan mengetahui apa yang menjadi kebijakan daripada badan publik, pemerintah, ya, kemudian ikut mengawasi pemerintah. Nah, dengan demikian ketika masyarakat itu dilibatkan dan kemudian untuk melibatkan itu tentu langkahnya adalah adanya transparansi daripada penyelenggara pemerintah, ya, penyelenggara negara maksudnya. Nah, jadi dengan demikian maka itu yang kita harapkan. Jadi ada kenaikan nilai-nilai indeks itu dari tahun ke tahun seperti itu, ya kan? Dan pada akhirnya kita berharap transparansi ini adalah sebuah budaya. Jadi sesuatu yang bukan hanya sekedar lip service ya, hanya sekedar ada undang-undang, ada peraturannya, kemudian hanya kita diskusikan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki tugas bersama untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat kita, memberikan dorongan, motivasi kepada masyarakat kita akan pentingnya informasi publik ya, karena informasi publik itu adalah informasi yang dihasilkan oleh badan publik dan itu tadi saya katakan merupakan hak daripada masyarakat untuk memperolehnya. Apa manfaat akhirnya? Manfaat akhirnya adalah masyarakat itu sejahtera, masyarakat itu makmur ya. Nah, kita bisa melihat ya, kalau misalkan transparansi ini dilaksanakan dengan sesungguhnya, maka yang terjadi adalah tidak adanya bahasanya mengurangi korupsi misalkan seperti itu kan dengan adanya keterbukaan. Nah, ini yang harus dibudayakan. Artinya masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses kebijakan-kebijakan publik. Regulasi harus disiapkan dengan sebaik mungkin ya. Nah, artinya mulai dari undang-undang, kemudian peraturan-peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, kemudian sampai kepada peraturan desa, ya, semuanya itu harus memberikan ruang kepada publik, artinya memberikan jaminan atas perlindungan hukum kepada publik untuk memperoleh informasi publik.
Nah, berikutnya baru kita lakukan sosialisasi, penyadaran kepada masyarakat agar masyarakat itu aktif di dalam memperoleh informasi publik, aktif untuk mengakses informasi-informasi yang sudah disediakan, yang sudah dilayani oleh badan publik.